لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Para sedherek para rawuh ingkang kula hormati, Allah Subhanahu wa taala sampun nyukani kula sedaya nikmat iman dan Islam, sehingga nikmat dua ini marilah kita syukuri dengan apa yang kita sudah peroleh yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala, yakni menjumpai bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bermakna syi'ab, berasal dari kata syi'ab yang artinya mendaki atau perjalanan di mana untuk sampai ke bulan Ramadan. Dari Rajab sampai Ramadan kita selalu bermunajat kepada Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Dan alhamdulillah usia kita sampai pada bulan Sya'ban yang banyak peristiwa penting dan juga fakta historis terjadi di bulan Sya'ban. Perlu kita ketahui bahwa tidak hanya setelahnya bulan Rajabiyah itu Rajab memperoleh perintah ibadah salat, amat penting di bulan Sya'ban terjadi peristiwa peralihan arah kiblat. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 144 jelas sekali di sana, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Surah Al-Baqarah ini menandai peralihan kiblat yang semulanya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kemudian peristiwa penting yang kedua adalah turunnya perintah untuk bersolawat, sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 56 yang sering kita baca di dalam maulid, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam surah Al-Ahzab 56 ini Allah Subhanahu wa taala perintah untuk bersolawat. Kapan pak waktu turunnya? Mufassir niku orang yang memiliki kapabilitas, kemampuan untuk memahami dengan bersandar ilmunya, bersanad makna Al-Quran. Mufassir sepakat ayat ini turun di bulan Sya'ban. Ya, mufassir sepakat untuk surah Al-Ahzab 56 ini sepakat turunnya di bulan Sya'ban. Di situ jelas sekali bahwa Allah bersolawat, malaikat bersolawat, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih umat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersolawat, sehingga Allah bersolawat, malaikat bersolawat
umatnya pun bersolawat. Makna Allah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya itu ungkapan cinta terhadap makhluknya Al-Mustafa wal Murtada yang dipilih, Al-Mustafa yang dipilih, sehingga sebagai ungkapan cintanya Allah Subhanahu wa taala bersolawat, yusalluna 'alan nabi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bersolawat. Nah, malaikat juga maknanya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu mendoakan, membimbing dan mengarahkan. Umatnya juga kita 5 waktu bersolawat, bahkan menjadi syarat rukunnya solat. Ketika solat tidak membaca solawat, maka solatnya tidak sah, seperti halnya solat tidak membaca suratul Fatihah. Ketika sudah bersyahadat, maka di situ Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Asar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maghribnya seterusnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maknanya kita senantiasa bersolawat niku pancen kula sedaya niku butuh syafaate Kanjeng Nabi Muhammad. Sebab Nabi sampun diperjalankan, sampun berwisata. Kapan berwisata niku wonten 2 perolehan, bahagia dan sedih. Tempat wisatanya bukan Bali, bukan Australia, atau yang jelas tempat wisatanya itu adalah ditemani malaikat Jibril melihat berbagai umat terdahulu, sehingga Nabi mendoakan Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma unsur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummat sayyidina Muhammad. Jadi sehingga kita berharap syafatul uzma niku karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah melihat umat-umat terdahulu, sehingga jangan sampai umatku terjadi sama. Nah, itu sebab kita memohon syafaat, dan Nabi Muhammad akan memberikan syafaatul uzma. Sebelum kita pada Al-Quranul Karim, kita sedikit sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikrallahi azza wa jalla ala kulli halin fa innahu laisa amalun ahabbu ila Allah wala anja li 'abdin min kulli sayyi'atin fid dunya wal akhirah min dzikrillah. Aktsiru dzikrallah, perbanyaklah mengingat Allah azza wa jalla ala kulli hal, dalam keadaan apapun, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan melihat, dalam keadaan perjalanan. Aktsiru dzikrallah, banyak mengingat Allah, zikrullah. Fa innahu laisa amalun, sesungguhnya tidak ada amal ahabbu ilallah, amal yang paling Allah demeni, amal yang paling Allah cintai, wala anja li 'abdin ya min kulli sayyi'ah, dan sebagai penghilang, penghapus keburukan fid dunya wal akhirah min zikrillah, kecuali dengan zikir kepada Allah. Sehingga kita istiqamah untuk ba'da subuh, kita tidak meninggalkan membaca al-baqiyatus sholihah. Apa al-baqiyatus sholihah? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
ditambah tasbih subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. insyaallah niki kula sedaya pangkat saking griya nawaitu i'tikaf lan zikrullah. Kemudian wa idza ibtala baliyah, ketika ditimpa baliyah musibah, qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La tukthirul kalam, annahu sallallahu alaihi wasallam la tukthirul kalama bi ghairi dzikrillah. Janganlah memperbanyak berbicara selain bi ghairi dzikrillah, selain zikir kepada Allah. Fa inna kasratul kalam, karena sesungguhnya banyaknya bicara. Fa inna kasratul kalam bi ghairi dzikrillah qaswatul qalbi. Karena kalau banyaknya berbicara selain dari zikir kepada Allah, itu qaswatul qalbi, hatinya itu keras ya, atos ya. Wa inna abdan nas minallahi qalbul qasi ya. Sehingga marilah zikir itu bagian kebutuhan rohani kita, yang tentu tidak lepas dari kebutuhan jasmani kita. Sehingga betapa di dalam kesunyian, kesepian akan terasa semakin parah dengan Allah, taqarrub ila Allah. Lebih-lebih dalam keramaian dia masih terasa sunyi, tapi di tengah keramaian dia mencari kesunyian, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah keramaian kaum Quraisy dia uzlah, kontemplase, menyendiri, sehingga memperoleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita sama-sama untuk memudawahkan 4 ya, ahabbul kalam, yang paling dicintai Allah kalamnya atau berbicaranya arba'un, 4. Pertama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihinna badatta. Rawahu akhrajahu Muslim wan Nasa'i. Jadi sehingga 4 itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sehingga Nabi pun beberapa keterangan menyebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala qulu la ilaha illallah wallahu akbar wa qulu subhanallah walhamdulillah wa qulu tabaraka ta'ala fa innahunna khamsun la ya'diluhunna syai'un. Jadi mari kita mudawamahkan baqiyatus sholihah. Kemudian ketika kita memulai aktivitas, tidak lupa dengan membaca wa idza ibtada fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap kegiatan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kullu amri dzibalin la yabda'u fihi bihamdillah fahuwa aqta ya. Ketika satu perkara yang tidak diawali dengan membaca basmalah, maka terputus dari pahalanya. Sehingga marilah kegiatan apapun diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Mengawali kegiatan aktivitas apapun dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya, sebagaimana kita ketahui bahwa ala adullukum ala da'ikum wa dawaikum. Inna da'akumuz dzunubu wa dawa'ukumul istighfar. Rawahu ad-Dailami. Mari kita mudawamahkan berikutnya adalah istighfar. Kenapa? Karena Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja
istighfar, lazimal istighfar, ja'alallahu, Allah akan jadikan baginya itu min kulli dhiqin, dari setiap yang sempit itu makhraja, ada jalan keluarnya. Menurut takaran manusia bahwa menghadapi problem masalah yang sulit, tetapi ketika sudah membasahi lisannya dengan astaghfirullahul azim, mengakui bahwa kelemahan ada dalam diri saya, mengakui bahwa betapa lemahnya diri saya, terbatasnya kemampuan saya karena saya adalah seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah membantu dari sesuatu yang sulit dan sempit itu, Allah siapkan jalan keluarnya. Wa min kulli hammin faraja, dan setiap segala sesuatu yang dimauinya Allah sudah siapkan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rizki dari arah yang tidak disangka, selagi masih mau lazimal istighfar, melazimkan istighfar. Sehingga lebih tepat ba'da sholat untuk 2 atau 3, tidak ada durasi yang terpanjang. Ketika astaghfirullahaladzim, berapa sih Pak kalau dihitung dengan ngobrol kita? Astaghfirullahaladzim, durasinya itu nggak mungkin sampai memenuhi memori isi HP kita. Sehingga mari kita lazimal istighfar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bila ilaha illallah istighfari fa'akthiru minhuma fa inna iblisa qala ahlaktun nas bidzunubi wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar falamma ra'aitu dzalik ahlaktuhum bil ahwa wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Alaikum bila ilaha illallah, ketahuilah dengan la ilaha illallah dan istighfar, fa'akthiru minhuma, perbanyaklah keduanya, la ilaha illallah dan astaghfirullah, diperbanyak. Mengapa? Karena fa inna iblis qala ahlaktun nas bidzunub, karena sesungguhnya iblis itu mencelakakan, menggelincirkan manusia itu dengan berbuat dosa, bidzunub, ya, dengan berbuat dosa. Karena sudah deklarasi sudah sendiri bahwa saya akan menggelincirkan semua anak keturunan Adam, yang saya akan berusaha sampai akhir. Sehingga dengan apa? Maka kita wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar, tidak akan bisa digelincirkan oleh setan manakala kita la ilaha illallah wal istighfar. Namun tidak sampai di sini saja. Falamma ra'aitu dzalik, ketika setan sudah melihat orang itu ahli la ilaha illallah dan istighfar, maka ahlaktuhum bil ahwa. Digelincirkan dengan apa? Bil ahwa, yaitu dengan hawa nafsu. Ya. Karena setan itu tidak akan berhenti sampai situ. Mengapa? Karena sudah deklarasi, sudah menyatakan diri bahwa aktivitas saya akan tidak terhenti untuk menggelincirkan semua manusia. Untuk itu, mari kita sama-sama lazimal istighfar dan sama-sama untuk memperbanyak baqiyatus sholihah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lebih-lebih bagi orang yang
idza ra'aitumur rajula ya'tadunal masjida fa ashhadu lahu bil iman fa innallaha ta'ala yaqulu innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Setiap amana billah digandeng dengan yaumul akhir. Dua-duanya itu iman yang tidak bisa dijangkau dengan panca indera. Allah abstrak, yaumil akhir abstrak. Tapi ya yakin bahwa dua ini menjadi ada. Allah sebagai pusat perhatian kita. Yaumil akhir adalah waktu, di mana waktu itu tidak selamanya akan abadi. Ada yaumul akhir, ada hari di mana kehidupan ini akan Allah hentikan, sehingga kita yakini. Nah, di sini sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid dan beriman kepada Allah akan ada salah satu tempat yang khusus, ya, tentu adalah jannahnya Allah. Sehingga marilah kita sama-sama untuk bisa niatkan, luruskan niat, sebagaimana kita sering dinasihati oleh guru-guru kita selalu untuk meluruskan niat dan tidak lebih adalah memperbanyak sholawat. Dan yang terpenting adalah bersama-sama ightanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 sebelum datang 5. Apa Bapak? Syababaka qabla haramika. Masa muda sebelum syababaka qabla haramika. Wasihataka qabla saqamika. Wa ghinaka qabla faqlika. Wa hayataka qabla mautika. Wa faraghaka qabla syughlika. Yang pertama, masa muda kita sebelum datang masa tua. Karena perkembangan dan pertumbuhan pasti ada. Sehingga waktu masa tua itu adalah masa di mana sudah totalitas tertuju pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian waktu masa muda itu diisi dengan talabul ilm, menuntut ilmu. Kelak nanti sudah tua itu sebagai bekal untuk dirinya, keluarganya. Kemudian menjaga masa sehat kita sebelum datang masa sakit kita. Ini penting sekali. Kemudian menjaga masa ada kita, masa kaya kita sebelum datang masa fakir kita. Jangan kayak Sa'labah, Pak. Sa'labah niku orang yang ahli ibadah, sholat 5 waktu berjamaah. Yang dimiliki itu, ini sebagai kisah yang sangat populer. Sa'labah niku mempunyai cuma 1 sarung. Jadi ketika mau sholat bergantian dengan istrinya, sehingga ini sulit sekali. Sefakir-fakirnya Sa'labah untuk di 2021 kayaknya tidak ada, Pak. Wong paling beli duwe ning dunia ning tahun 2020 sampai sarung bae duwe siji, tukeran sarung istri kaya beli mungkin. Pasti lebih, ya. Nah, kenapa? Di saat fakir dia taat kepada Allah, di saat ada dia jauh dengan Allah. Sa'labah niku ahli ibadah, ahli berjamaah, tapi ada satu keinginan meminta kepada Allah melalui wasilah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diijabah Sa'labah niki. Nah, wasilahnya tetap
Kalau di dunia itu semua dengan ikhtiar, enggak, walaupun yang meminta baginda Nabi enggak mungkin akan jatuh uangnya dari langit langsung ke Sa'labah. Tetapi wasilahnya adalah kambing. Nih kambing satu, ya, dua kambing, ya, perempuan laki-laki sehingga bisa berkembang biak dan bertambah. Ya, enggak ada derajatnya Nabi Muhammad SAW saja harus ada wasilahnya. Karena semua apa yang di dunia itu ikhtiar, ya, ikhtiari. Tidak ada yang diikhtiarkan langsung jadi gitu, tidak. Wasilah kambing itulah menjadikan Sa'labah itu bercukupan, ya. Semakin tambah kambingnya, Sa'labah semakin sibuk, semakin tambah kambingnya semakin sibuk, semakin jauh. Lah di sini musibah. Ternyata dalam keadaan ada Sa'labah niku tidak mampu bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi wa ghinaka qabla fakrika. Masa kaya itu kita jaga. Nanti kalau sudah masa tidak ada atau sampai ke alam barzah, ada satu di dalam Al-Quran, Rabbana farji'na na'mal salihah. Ya Allah, pulangkan sehari saja. Farji'na na'mal salihah. Pulang, ya, di alam barzah menangis, di alam kubur, ya Allah balik sedelat baik. Kanggo apa? Na'mal salihah, gawe amal bagus. Melu pengajian, melu tadarus, melu aktif ning masjid, bebersih lan lain-lain sebagainya. Kabeh kang sifate na'mal salihah, tetapi tidak bisa. Jadi doa itu menunjukkan bahwa betapa sudah keduhung, ya, pengen balik, ya, gawe amal bagus kang pada bari batur seruntul ning masjid, ya, seruntul ning majelis ta'lim, seruntul ning majelis zikir, tetapi sudah dalam keadaan di dalam barzah, sehingga penyesalan itu apalah penyesalan yang tidak ada manfaatnya, sudah tidak ada. Maka mari kita jaga minimalnya masa kaya itu sebagai masa titipan Allah yang dimanfaatkan kepada Allah sebelum qabla fakrika, datang kefakiran. Seperti Sa'labah tadi, semakin tambah semakin jauh dengan Allah, bahkan jauhnya itu lebih jauh sehingga tidak bisa menjalankan ibadah, semakin sibuk, semakin jauh. Ketika datang ujian dari Allah berupa teguran Allah, baru ingat kembali kepada Allah. Apakah usahanya, apakah sesuatu yang, karena cara Allah mengingatkan kepada makhluknya itu sangat latif, lembut sekali. Kelasnya ulama ada, ya, caranya. Kelasnya kita-kitaan juga ada. Dan itu namanya hidayah. Hidayah itu dicapai otoritasnya mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pada kemampuan manusia untuk bisa mengubah. Seperti halnya Sa'labah tadi. Kemudian wa hayataka qabla mautika. Hayataka, masa hidup sebelum datang masa mautik, ya, mati, ya. Sehingga mari manfaatkan masa hidup itu ziyadatul khair, sebagai tambahan untuk kebaikan. Dan ketika wafat, rahatan lana min kulli syarr, sebagai istirahat untuk dari perbuatan yang buruk. Rahatan lana min kulli syarr. Sebab ada orang itu berhenti untuk berbuat buruk, berbuat maksiat, Allah punya satu cara.
Dengan apa? Dia tidak mau. Artinya masih diberikan fisik yang kuat untuk melakukan perbuatan buruk. Tetapi Allah punya satu al-maut. Jangan sampai kita caranya memilih cara al-maut. Mumpung masih sehat, masih ingat Allah dan masih bisa melakukan ibadah, maka kita tidak untuk memilih al-maut sebagai roha min kulli syarr. Mati sebagai istirahat untuk dari perbuatan jelek kita. Minimal kita meninggalkan keburukan dengan cara as-sholah, dengan menjalankan ibadah sholat, sehingga tumbuh rasa malu ketika mau berbuat maksiat kepada Allah. Karena tujuan sholat itu sendiri perbuatan fahsya dan mungkar. Jadi mangga di dalam bulan Rajab niku pertama sangat monumental beberapa peristiwa yang terjadi. Lebih-lebih 15 Sya'ban niku sebagai tepat hari Selasa 15 Sya'ban, nisfu Sya'ban adalah tempat yang maqamul ijabah. Mari kita bersama untuk lebih intensif ya, lebih memperbanyak taqarrub ilallah, peparab dengan Allah, apakah sendiri atau berjamaah di rumah. Yang terpenting adalah kita tidak tinggal bersolawat sallallahu ala Muhammad dan memperbanyak amal soleh lainnya, yaitu tadi dengan ightanim khamsan qabla khamsin, menjaga yang 5 itu. Mari kita awali, mudah-mudahan muqaddimah di bulan Rajab ini kita bisa memanfaatkan waktu. Lebih-lebih di dalam surah Al-Baqarah 144 Allah mengalihkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Ya, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ya. Ini kemudian juga di bulan Sya'ban turunnya ayat perintah untuk bersolawat. Allah sendiri bersolawat kepada Nabi Muhammad, malaikat pun bersolawat kepada Nabi Muhammad, termasuk kita umatnya yang mengharap keberkahan. Karena kalau tidak syafaatnya Kanjeng Nabi, syafa maning sing bisanya syafaati. Sering di dalam tarhim subuh salam kita as-salatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin ya Rasulullah ya imamal muttaqin ya makarimal akhlaq. Ya, semua itu tidak lain sebagai betapa kita malunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba ngastokaken yen dheweke niku ngawula dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyusun konsep, akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makarimal akhlak. Mangga kita lanjutkan dengan Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim.
Shadaqallahul azim. 2 surah saja. Mengapa dalam 2 surah ini? Karena wa minan nasi may yaqulu amanna billah wal yaumil akhir wa hum bimu'minin. Niki akan pembahasannya adalah orang munafik. Kalau yang ayat 6 sampai 7 orang-orang yang kafaru, orang-orang yang kafir. Ya, ini membahas bagaimana orang-orang kafir itu bagaimana nih? Nah, di dalam surah Al-Baqarah diterangkan, ya, kita akan sama-sama untuk membahas, untuk mutalaah bersama-sama. Nah, sebelumnya Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin, juga hudan lin nas, sehingga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun pegawai sih Pak diberikan SK, nah, surat keputusan, ya, surat keputuskan disukani SK. Di SK ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Nah, ini surat keputusannya. Wa anzalna ilaika, kami turunkan ilaika marang Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad, az-dzikra. Ya, az-dzikra niku nama lain dari Al-Quran. Al-Quran niku bukan satu nama Al-Quran saja. Az-dzikra, Al-Bayan, kemudian Al-Furqan, ya, Al-Kitab, juga Al-Quran, Asy-Syifa. Nah, wa anzalna ilaika az-dzikra. Az-dzikra niki untuk apa Pak? Litubayyina linnas. Ya. Untuk, kalau bahasa pesantren, memertelakan, ya, menjelaskan linnasi kepada seluruh manusia manuzila ilaihim, apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ilaihim, ya. Jadi jelas sekali bahwa Nabi Muhammad niku orang yang berhak menjelaskan kepada seluruh manusia tentang al-haq, persoalan yang benar, persoalan yang valid, yang tidak lagi diragukan kebenarannya. La raiba fih. Kalau meragukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti meragukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengajak ad-da'i bukan aja dengan biqaulihi wa fi'lihi, di samping dengan qaulnya, qaul itu perkataannya, tapi bi fi'lihi dengan perbuatannya sampai ilar rasyad, ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena makna sunnah itu tidak hanya qauliyah, fi'liyah, juga takririyah, perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi itu menjadi as-sunnah. Jadi definisi sunnah itu tidak hanya qauliyah, fi'liyah saja, tapi takririyah juga. Jadi kembali lagi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Nah, Nabi Muhammad, ya, dipilih Allah. Nah, sebab turunnya Al-Qur'an niki malah nambah kanggo wong kafir itu malah duwe maradun, penyakit. Apa penyakitnya? Semakin tambah larang, ya. Nah, kok dilanjutkan, diteruskan. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innalladzina satamune wong akeh kafaru kang pada kufur, ya. Ya, orang kafir niku, teng tafsir Jalalain disebutkan niki Ka'abi Jahal atau Ka'abi Lahab, ya.
Jadi wong kafir niku seperti Abu Jahal dan Abu Lahab ya. Iku pada ya. Sawaun iku pada alaihim ing atase wong kafir a'anzartahum anatah meden-medeni sapa surah Muhammad ing wong kafaru wong kafir am utawa ora am lam tunzirhum utawa ora meden-medeni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yu'minun iku ora pada percaya alladzina kafaru. Jadi wong kafir niku diberi peringatan atau tidak diberi peringatan datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yu'minun tetap tidak beriman. Seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Jawabannya mengapa tetap tidak beriman? Dinasehati atau tidak dinasehati, ya tetap tidak beriman. Dinasehati saja tidak beriman, apalagi tidak dinasehati. Karena di situ khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim khishawatun walahum azabun azim. Khatama wis nglaket Allahu sapa Allah, atau khatama wis ngunci ala qulubihim ing atase pira-pira atine wong kafaru wa ala sam'ihim lan ing atase pengrungune wong kafaru ya pendengarannya orang kafir wa ala absarihim lan ing atase atine allazina kafaru wa ala absarihim lan ing atase pira-pira peningale wong kafir ghisyawatun utawi ana tutupe walahum utawi ikut tetep kaduwe wong kafir azabun utawi siksa azimun kang agung. Jadi Allah wis mengunci Pak. Punapa sing dikunci? Pertama hati, pendengaran, penglihatan. Berarti engkau dilanjutakan kapan hati wis ditutup, ya mata wis ditutup, penglihatan wis ditutup, bagian senajan diuji secara ilmiah la yu'minun tidak akan pernah beriman. Justru mengambil sebuah kesimpulan yang disebut dibangun dengan teorinya, bukan dengan didasari iman bahwa itu adalah ayatullah. Allah memberikan tanda. Siapa yang memberikan tanda? Allah. Allah itu siapa? Yang menciptakan makhluk. Jadi bertanyanya bukan peristiwa itu terjadi, tetapi siapa yang nganaaken, siapa sing mengadakan, dan dia siapa. Nah, itu baru tauhid. Kalau menceritakan sebuah proses hujan dibangun dengan teori kondensasi bahwa air hujan naik di bawah ke awan-awan itu. Nah, akhir dari penghujung siapa ini yang melakukannya, maka ini akan memunculkan baliknya adalah back to Allah. Oh, berarti ada yang menciptakan, Allahu Rabbi. Nah, sehingga dalam orang kafir niku sudah rumusnya jelas, sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Dinasehati atau tidak dinasehati tetap tidak beriman. Seperti Abu Jahal dan Abu Lahab itu sampai wafatnya itu tidak iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang diajak oleh Nabi malah menjadi ditertawakan. Muhammad itu adalah majnun, orang yang gila. Ya, sehingga mari kita untuk malah diketawakan Nabi itu adalah orang yang gila, padahal Nabi Muhammad mengajak berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Di sini Allah jawabannya karena Allah sudah mengunci hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka sudah dikunci sama Allah Subhanahu wa taala. Walahum azabun azim, dan bagi mereka itu azab, siksa yang begitu pedih. Karena apa? Kebenaran sudah disampaikan. Persoalan diterima atau tidak diterima, urusannya kembali pada personality masing-masing. Nabi sebagai ar-risalah sudah menyampaikan risalah ilahiyah, dan Nabi sebagai yang sifat Rasul itu tabligh sudah menyampaikan, tidak menyembunyikan ataupun menerima atau mengikutinya. Itu kembali pada seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Nabi tidak memaksa dan tidak ada intimidasi, tidak ada intimidasi atau meneror untuk bisa mengikuti, paksa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Kembali ke dalam panca inderanya, hati, penglihatan, pendengaran, itu sebuah anugerah Allah. Ketika seorang bayi itu lahir, la ta'lamuna syai'a, belinginggo klambi, tidak pakai anting, semua brak ya, dalam keadaan tidak memakai sehelai apapun. Kemudian perkembangan pertumbuhan, dia dipakaikan baju, dipakaikan anting dan sebagainya. Nah, di situ Allah anugerahkan yang utama adalah pendengaran, penglihatan dan hati sebagai untuk menerima, menyerap, mengamati apa yang menjadikan sumber ilmu pengetahuan itu. Lanjut, bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ini ada allazina kafaru, juga ada allazina, orang yang di sini mengatakan yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa minan nasi, lan iku setengah saking manusia akeh may yaqulu tawi wong kang pada ngucap, yes, yaqul ngucap, amanna ngucap iman sapa billahi Allah, ya, billahi kelawan Allah, wa bil yaumil akhir lan kelawan dina akhir, ngucap amanna billah wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, wa ma hum lan tetapi ne ora ana utawi wong yakul yang mengucapkan amanah billah bimu'minin iku pada iman kabeh, ya. Yukhadi'una, pada nipu sapa yakul wong kang ngucap isun iman datang Allah lan dina akhir, nipu, ya, nipu pun apa? Nipu Allah, Allah ing Gusti Allah, walladzina amanu lan ing wong kang pada percaya ning Allah. Jadi tiang niki ning depan ngucap isun iman lan percaya ning Allah, tetapi ketika berjumpa dengan pemimpinnya, dia mengatakan inna ma'akum, sesungguhnya beserta ma'akum. Jadi ini menerangkan orang yang munafik, artinya di hadapan orang beriman mengatakan amanna billah wal yaumil akhir, tapi ketika bertemu dengan orang yang bersama orang pemimpin-pemimpinnya itu mengatakan bahwa inna ma'akum. Nah, berarti niku yukhadi'una, nipu sapa be? Allah, Gusti Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, wa ma yakhda'una mangka tegese, maka wa ma yakhda'una tetapi ne ora nipu illa anfusahum, angin ing awak dheweke, sejatinya itu menipu dirinya. Wa ma yash'urun, wa ma yash'uruna tetapi ne ora pada yash'uruna ngerti
Sopo yaqulu amanna billah. Jadi tidak mengerti bahwa yang ditipu itu tidak hanya Allah, kemudian orang beriman tetapi dirinya juga tidak mengerti. Ya. Fi qulubihim, ikut tetap ing dalam piro-piro atine mayaqul maradun, itu utawi ada penyakit. Ya, ada penyakit. Penyakitnya itu penyakit munafik. Ya, munafik yang munafik niku di dalam hatinya sudah di dalam Al-Qur'an niku sudah mendiagnosis ya. Kalau dengan ilmu medis diagnosanya apa? Sudah ada, Al-Qur'an sendiri sudah mendiagnosis, diagnosanya ada satu. Dalam dirinya ada yang disebut dengan marad, ya, penyakit. Ya, ditambah Allah menurunkan Al-Quran, fazadahumullah, wis ana penyakite maka nambahi ing Allah ing Allah maradon, apa sapa Gusti Allah ing lara penyakit ya. Walahum azabun alim, walahum utawi ikut tetap kadue mayakul azabun utawi siksa kang alimun kang kewilang lara. Jadi di dalam hatinya sudah ada penyakit sehingga tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kelak di hari kiamat nanti itu azabun alim, siksa yang begitu berat. Sebab apa? Bima kanu yakzibun, bima sebab oleh anak mayakul yakzibuna iku padang gorohaken. Ya. Jadi dengan siksa yang berat di akhir nanti itu sudah ada sebabnya, karena dia sudah mendustakan ayat Allah ya, sehingga siksa itu pedih. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan syafaat kepada umatnya, bagi umatnya yang mau bersolawat kepadanya. Bahkan Nabi kenal dengan umatnya yang umatnya itu banyak solawatnya. Insya Allah, kalaupun tidak ada waktu khusus untuk bersolawat, asal 5 waktu jejeg, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, insya Allah di aku datang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tengeriku ba'da syahadat solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lamun tinggal solawat, beli gelem solawat datang Kanjeng Nabi, ya pada baik solate boten sah ya. Sebab solawat niku syarat sahih solat. Jadi lamun boten solawat datang Kanjeng Nabi ya, berarti sholatnya tidak sah, sama halnya tidak membaca Fatihah ya. Jadi siksa yang berat niku sebab karena yakzibun gorohaken ya. Wa idza qila lahum, lan nalikane diucapaken lahum marang wong munafik, la tufsidu aja gawe kerusakan sira kabeh fil ardi ing bumi. Makna kerusakan niku sebab apa? Kerusakan yang dimaksud itu tidak mau menerima ya, tidak mau itu tufsidu, la tufsidu fil ard, tidak mau menerima apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku. Sebab apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku persoalan yang hak, persoalan yang benar. Nah, tetapi tidak mau itu la tufsidu fil ard, ajaran kerusakan. Qalu takala diucapaken sapa wong munafik, innama nahnu muslihun, angin mestine nahnu utawi ingsun muslihuna iku gawe becik kabeh. Mengaku bahwa nahnu muslihun, termasuk orang-orang yang muslihun, memperbaiki, membuat kebaikan. Padahal yang dilakukannya itu adalah tufsidu fil ard, membuat kerusakan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala innahum utawi
Satemene wong kang munafik iku hum iku utawi munafik al mufsiduna iku pada gawe kerusakan, walakin akan tetapi la yash'urun iku pada orang ngerti yang dirinya itu membuat kerusakan. Jadi di dalam kesempatan ini akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ketika bertemu dengan orang beriman, dia berkata beriman. Tetapi ketika bertemu dengan pemimpinnya, inna ma'akum, innama nahnu mustahziun. Bahkan dia cekikikan, tertawa. Ya. Setelahnya ketemu dengan pemimpinnya, dia ketawa. Muhammad tuh, ya, berbicara tentang apa? Ya. Itulah orang munafik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat munafik. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya biqaulihi tapi bifi'lihi dengan perbuatannya sampai untuk illar rasyad. Mangga disarankan diteruskan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bareng-bareng membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.